Halo semua, jadi kali ini aku akan membawa materi tentang corporations. Nah, corporations ini merupakan materi kita sebelum UTS pada pertemuan ke-6 dan ke-7. Jadi, ayo disimak yuk. Yang akan kita bahas pada materi kali ini ada 5 bagian. Yang bagian pertama itu ada the corporate form of organization, yaitu kita akan membahas tentang karakteristik, formation atau pembentukannya, shareholder rights atau hak dari pemegang saham, ada share issue considerations, pertimbangan dalam penerbitan saham, dan corporate capital. Untuk bagian kedua, kita akan membahas tentang accounting for share transactions, di mana kita akan membahas tiga saham, yaitu ordinary shares, treasury shares, dan preference shares. Bagian ketiga, nanti kita akan membahas tentang dividends, yaitu ada tiga juga, ada cash dividends, share dividends, dan share splits. Untuk bagian keempat ada return earnings, ada tiga bagian juga, ada return earning restrictions, prior period adjustments, dan return earning statement. Dan untuk bagian terakhir ada statement presentation and analysis. Kita masuk ke bagian pertama adalah corporations. Pasti teman-teman sekalian banyak yang udah dengar nih kalau di nama perusahaan tuh ya, di depannya itu ada kata PT. Lalu apa sih itu PT atau corporation? Corporation atau PT adalah perusahaan atau entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dengan catatan, pemilik tidak sama dengan perusahaan. Jadi, hubungannya hanya sebatas pemegang saham. Nah, berdasarkan klasifikasinya, ada dua klasifikasi corporations. Klasifikasi pertama adalah berdasarkan purpose atau tujuan, yang dimana ada not for profit dan ada for profit. Untuk yang not for profit ini, contohnya itu adalah Palang Merah Indonesia dan juga Tanoto Foundation yang bergerak di bidang edukasi dan pendidikan. Nah, kalau misalnya contohnya untuk yang for profit itu atau yang mengambil keuntungan itu seperti PT Telkom, PT Astra, dan lainnya. Kemudian untuk yang berdasarkan dengan ownership atau kepemilikan itu ada publicly held dan privately held. Dari kata depannya aja udah pasti tahu nih bahwa publicly held itu dia itu dapat dimiliki oleh siapa saja gitu. Jadi contohnya itu ada Bank BRI gitu ya. Nah, kalau untuk yang privately held ini adalah kebalikan dari publicly held, yang itu private gitu, hanya dapat dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Contohnya itu adalah grup Bakri dan grup Salim. Nah, teman-teman juga bisa melihat di IDX atau Bursa Efek Indonesia webnya itu bahwa ada perusahaan-perusahaan yang go public gitu atau dapat dimiliki siapa aja. Yang dengan kata lain kita bisa memiliki sahamnya atau membeli sahamnya gitu ya. Yang termasuk ke public lihat ya, seperti yang aku paparan di sini ada presentasi ini ada beberapa seperti Astra. Nah, itu. Ini merupakan corporation yang publicly held. Kemudian kita masuk ke karakteristiknya. Ada cukup banyak karakteristik dari corporation ini. Ada 8. Yang pertama adalah separate legal existence. Apa sih separate legal existence ini? Separate legal existence merupakan eksistensi hukum sendiri di mana perusahaan dapat bertindak atas nama perusahaannya sendiri, bukan atas nama pemiliknya. Karakteristik yang kedua itu adalah limited liability of shareholders, di mana shareholders memiliki tanggung jawab yang terbatas pada investasi mereka. Nah, yang ketiga ada transferable ownership right, yaitu saham yang dimiliki pemegang saham dapat dialihkan atau dipindah tangankan. Nah, yang keempat itu ada ability to acquire capital, itu kemampuan untuk mendapatkan modal dengan menerbitkan saham. Nah, seperti tadi itu contohnya yang di IDX gitu ya.
Kemudian ada continuous life, dari kata continuous itu berarti berkelanjutan. Jikalau pemiliknya itu meninggal, perusahaan itu tetap akan dapat berlanjut gitu. Kemudian ada corporate management, itu pemisahan kepemilikan dan kepengurusan perusahaan. Namun, corporate management ini memiliki kelemahan gitu ya. Kelemahannya itu dapat menimbulkan agency problem, yaitu tindakan manajemen yang tak selaras dengan tujuan pemegang saham. Nah, tujuan pemegang saham itu yaitu dividen gitu. Kemudian ada government regulations. Government regulations ini adalah aturan yang ketat dari pemerintah untuk melindungi pemilik dari korporasi. Dan yang kedelapan itu adalah additional tax. Corporation membayar pajak sebagai entitas yang terpisah. Nah, itu tadi kedelapan dari karakteristik corporation. Kita akan lanjut ke bagian bagannya gitu ya, bagian organisasinya. Yang pertama itu adalah shareholders. Kalau di Indonesia sendiri itu namanya adalah RUPS gitu teman-teman. Kemudian setelah pemegang saham itu ada chairman and board of directors atau direktur gitu ya. Nah, direktur ini diawasi oleh dewan komisaris. Nah, kemudian ada CEO yang dimana ada bawahannya itu General Counsel and Secretary, Vice President Marketing, Vice President Finance atau CFO, yaitu ada Treasurer dan Controller, dan juga ada Vice President Operations, dan ada Vice President Human Resource. Gitu. Ini bisa dilihat contohnya seperti ini ya. Nah, ini aku ngambil dari data catatan perusahaan juga itu ada dari BRI, di mana ini yang pertama itu ada pemegang sahamnya nih, dikasih tahu nih ada pemegang sahamnya siapa-siapa aja nih, seperti di sini. Ini adalah pemegang sahamnya, ada persentase persentase berapa yang mereka pegang gitu ya, kayak misalnya PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, persentasenya 86,85%. Ada dari Ahmad FC Barir, persentasenya 0,0049% gitu ya. Nah, terus itu, nah tadi kan ada dari pemegang saham, terus ada direkturnya tuh. Nah, ini ada catatan direkturnya juga nih. Ada Bagus Subagia, direktur utama, Dedi Heritrianto, direktur. Nah, gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau lebih kenal lagi gitu ya, atau mau lebih tahu lagi, atau pengen lihat-lihat gitu ya, kayak po gitu kan ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat di IDX, ya, websitenya Bursa Efek Indonesia. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu adalah forming a corporation. Bagaimana pembentukan korporasi. Nah, di Indonesia sendiri pasti ada peraturan untuk membentuk korporasi. Yang pertama itu adalah mendaftar dan melengkapi berkas untuk perizinan usaha yang berisi nama dan tujuan korporasi, jenis dan jumlah saham yang sah untuk dikeluarkan, nama-nama individu yang membentuk usaha, dan jumlah saham individu yang setuju untuk membeli. Kemudian nanti ada persetujuan nih dari pemerintah, yang pastinya adalah Kemenkumham tuh ya. Nah, Kemenkumham itu nanti akan menerbitkan sertifikat gitu sebagai tanda izin usaha. Kemudian korporasi dapat berkembang sesuai dengan hukum peraturan yang berlaku, yang pastinya harus menaati peraturan juga ya. Kemudian itu ada biaya organisasi. Nah, biaya organisasi adalah biaya yang dikeluarkan dalam pembentukan korporasi. Pastinya dalam membentuk korporasi diperlukan biaya-biaya. Nah, itu untuk yang pembentukan korporasi. Kita lanjut ke hak dari kepemilikan pemegang saham. Di sini ada 4 hak hak dari kepemilikan pemegang saham. Nah, yang pertama itu adalah vote. Seperti kata vote adalah voting atau memilih. Jadi,
Vote itu adalah memilih board of director dan hal lainnya yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham. Nice to know bahwa kalau misalnya kita membeli saham gitu ya, berapapun gitu kayak misalnya satu lembar aja itu bakalan nanti dapat diundang di rapatnya RUPS gitu. Nah, di rapat ini nanti kita bakalan diminta nih saran ataupun rekomendasi ataupun ya ini eh, kita dapat memilih BOD gitu. Kemudian itu yang kedua itu ada hak untuk share earnings. Share earnings ini apa? Bahwa share earnings ini adalah eh, shareholder mendapatkan pendapatan dari dividen yang diberikan oleh perusahaan. Nah, yang pastinya pemegang saham ya pasti mempunyai hak lah ya untuk mendapatkan dividen gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah preemptive right. Apa sih preemptive right? Preemptive right adalah bagaimana mempertahankan persenan saham ketika ada penerbitan saham baru. Misalnya waktu penerbitan saham pertama itu kita itu 14% nih. Terus ada saham baru lagi nih terbit. Nah, kita memiliki hak untuk mempertahankan berapa persen kita untuk saham baru tersebut. Nah, misalnya tetap mempertahankan 14% gitu ya dari saham yang pertama gitu. Kemudian hak yang keempat itu adalah residual claim. Apa residual claim ini? Residual claim adalah ketika perusahaan pilot atau bangkrut, nah hartanya itu dilikuidasi, digunakan untuk membayar utang. Urutannya itu utang dulu nih yang harus dilunaskan, baru nanti dibagikan ke pemegang pemegang saham sesuai proporsi pemilikan sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya uh, perusahaan nih ternyata bank pilot gitu ya, dia akan bayar utangnya dulu nih, terus bayar ke bagikannya ke shareholder yang sesuai porsinya masing-masing gitu. Baiklah, kita akan lanjut ke consideration-nya, share issue considerations. Yang pertama itu adalah authorized shares. Apa authorized shares? Nah itu jadi kan tadi tuh perusahaan itu kan mendapatkan piagam gitu ya. Nah, di piagam itu menunjukkan jumlah saham yang diizinkan untuk dijual oleh suatu perusahaan. Nah, namun jumlah saham yang resmi seringkali dilaporkan di bagian ekuitas. Tuh. Kemudian ada issuance of shares atau penerbitan saham. Ada dua poin. Yang pertama itu bahwa perusahaan dapat menerbitkan saham biasa secara langsung kepada investor atau secara tidak langsung melalui perusahaan perbankan investasi. Kemudian poin yang kedua itu adalah faktor-faktor yang menetapkan harga penerbitan saham baru. Faktor pertama itu pendapatan masa depan yang diantisipasi oleh perusahaan. Faktor kedua, tingkat dividen yang diharapkan dari saham gitu ya. Ya pastinya karena shareholders ini tujuannya itu adalah dividen gitu ya. Pasti mereka dalam menerbitkan saham baru itu memperhatikan ataupun menetapkan dari harapan dividennya gitu. Kemudian adalah posisi keuangan saat ini. Keempat adalah keadaan perekonomian saat ini. Ini sangat jelas ya teman-teman. Bahwa kalau misalnya perekonomian baik gitu ya. Kemudian ada yang kelima, keadaan pasar sekuritas saat ini. Nah, itu untuk kelima faktor yang menetapkan harga penerbitan saham baru. Kita lanjut ke market price of shares. Apa itu market price of shares? Nah, atau harga pasar saham gitu. Yang poin pertama bahwa saham perusahaan publik diperdagangkan di bursa yang terorganisir. Nah, kemudian yang kedua itu interaksi antara pembeli dan penjual menentukan harga per saham. Ketiga, harga cenderung mengikuti tren pendapatan dan dividen perusahaan. Nah, dan yang keempat, faktor di luar kendali dapat menyebabkan fluktuasi harga pasar sehari-hari.
Nah, kemudian kita masuk ke corporate capitalnya. Equity is identified by various names. Jadi ekuitas di korporasi ini memiliki banyak variasi nama. Ada stockholders equity, shareholders equity, or corporate capital. Yang penting itu sebenarnya sama aja gitu ya, ekuitas ataupun modal gitu. Nah, di equity section of a corporation statement of financial position consists of two parts. Nah, seksi dari ekuitas ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu share capital atau modal saham dan juga return earnings or capital. Nah, itu untuk corporate capital. Nah, untuk video bagian pertama sampai situ dulu dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di video bagian 2. Kita masuk ke bagian kedua yaitu tentang penerbitan saham. Jadi dalam menerbitkan saham itu ada yang perlu diketahui, yaitu ada tentang par value dan no par value. Nah, par value itu apa? Jadi par value ini adalah nilai nominal yang ada di lembar saham. Jadi misalnya nih ya, ini ada sertifikatnya gitu ya, sertifikat milik dari PT Astra. Terus tertulis bahwa harga saham itu 1.000 per lembar. Nah, sedangkan no par value ini ada alasan diterbitkannya, alasannya, alasan diterbitkan. Alasan diterbitkan itu karena harga pasar, karena harga pasar jauh di atas harga par. Nah, menurut Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 nih ya teman-teman ya. Seharusnya itu perusahaan menerbitkan dengan par value. Harusnya dengan par value. Tetapi bisa bagi perusahaan di bursa efek tanpa par value atau sama dengan itu state value gitu. Nah, state value ini apa? State value adalah nilai minimal yang ditetapkan oleh Board of Director. Ini ada state value gitu. State value. Itu ya. Nah, kita lanjut ke bagaimana penjurnalan penerbitan saham untuk mendapatkan uang nih teman-teman. Aku buat di sini. Penerbitan saham untuk mendapatkan uang. Jadi contohnya itu misalnya ada PT Astra menerbitkan 1.000 saham dengan
par value-nya itu 1000 per lembar. Nah, contohnya yang pertanyaan pertama itu bagaimana apabila saham diterbitkan dengan harga sama dengan par value. Nah, bagaimana penjurnalannya? Kita bakalan menghitungnya sama-sama ya. Nah, setelah kita menerbitkan saham tuh ya, pasti kan yang beli itu. Nah, jadi kita bakalan dapat cash. Cashnya sebesar berapa? Nah, tadi kan ada 1000 saham nih. Ada 1000 saham dengan harga jualnya itu sama dengan par value-nya. Par value-nya itu 1000 gitu ya. Jadi 1000 dikali 1000 sudah per lembar. Jadi kita nanti bakalan dapat cash sebesar 1 juta. Nah, kita buat di sini ya. Ini debit, di kredit gitu ya. Ini 1 juta. Nah, di kreditnya itu apa? Seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, di video sebelumnya itu bahwa akan diakui yaitu share capital ordinary. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta juga. Kemudian teman-teman nih, ini pertanyaan pertama kalau harganya itu sama dengan per value. Nah, bagaimana jikalau harganya itu di atas per value gitu ya? Contohnya saja apabila saham diterbitkan dengan harga 5.000 per lembar. Nah, kalau misalnya seperti cashnya berapa? Cashnya ntar itu ada 1000 lembar dikali sama dengan 5.000. Kita bakal dapat 5 juta. Gitu. Share capital ordinary kita ada 1 juta. Kemudian ada share capital. Oh sorry, bukan share capital. Share premium ordinary. Itu sebesar sisanya itu 5 juta kurang 1 juta yaitu 4 juta. Nah, gitu ya teman-teman kalau untuk yang menggunakan par value. Nah, lantas bagaimana ekuitasnya gitu ya? Penulisan ekuitasnya. Aku buat di sini aja lah ya. Equity. Jadi ada di statement positionnya itu equity. Ada share capital
ordinary. Kemudian ada share capital, share premium. Share capitalnya ada 1 juta dan premiumnya ada 4 juta. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, itu bagaimana menerbitkan tanpa par value. Buat ya. Keadaannya itu no par value. Gitu. No par value. Nah, contohnya itu misal PT Astra menerbitkan 1000 lembar. Dengan harga 8.000 ya, 8.000 per lembar. Maka yang pertama itu A. Contohnya itu berarti kita dapat cash sebesar, nah cashnya itu kita kan menjual 1000 lembar nih, terus harganya itu 8.000, berarti kita bakalan dapat 8 juta. Kemudian share capital ordinary, gitu ya. Share capital ordinary-nya berapa? Nah, share capital ordinary itu dari 1000 dikalikan dengan state value-nya itu 5.000 gitu ya. Jadi 1000 kali RP 5.000 dengan 5 juta. Nah, share capital ordinary-nya adalah 5 juta. Terus ada share premium ordinary sebesar 3 juta.